menyampaikan dari DPP itu bahwa menang itu harus berkah, yang bermartabat. Tetap harus itu harus didahulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali melanjutkan menuju pemilu 2024. Hari ini, pagi ini saya bersama dengan Ketua PKS Penajam Pasir Utara, Pak Ustaz Wakidi, yang juga anggota DPRD Penajam Pasir Utara. Selama ini, sejak ada Penajam Pasir Utara ini, PKS selalu mendudukan kadernya di DPRD Penajam Pasir Utara selalu 2 kursi sampai 3 kursi. Terakhir kemarin pemilu 2009 mendapatkan 3 kursi, masing-masing dapil Penajam 1 kursi, dapil Babuluwaru 1 kursi, kemudian dapil Sepaku juga 1 kursi. Nah, kita mau mendengar langsung ini bagaimana sih untuk 2024 ini, pemilu 2024 ini, kira-kira bisa memecahkan telur nggak itu ya? Targetnya 24 kursi atau 5 kursi, karena selama ini tidak pernah mencapai 4 kursi PKS ini. Kira-kira bagaimana 2024 ini, PKS ini, Pak Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, PKS ini mulai dari 2004 sampai 2019 ini, ya mengantarkan calon-calonnya di setiap dapil itu ada 1. Insya Allah di 2024 ini, ya kalau dilihat dari perkembangan PKS dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan, tapi terus mengalami ya kenaikan apakah itu elektabilitas secara nasional maupun juga kematangan dari pengurus alat PKS yang ada di setiap kabupaten kota di Indonesia. Di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini kami juga yang merasakan kematangan kader-kader PKS di masyarakat, kemudian juga kematangan kader-kader PKS yang ada di DPRD. Saya kira ini juga signifikan, artinya terus pertumbuhan kader dan tokoh-tokoh PKS ini terus bertambah. Terus target 2024 kursinya? Di 2020 yang lalu itu kan ada musda. Di musda itu diputuskan bahwa kita harus menambah kursi setiap dapil. Hingga sepakatilah bahwa kami di DPD PKS Kabupaten Penajam Pasir Utara itu target 5 kursi. Jadi 5 kursi itu nanti mulai dari dapil 1 itu Penajam itu 2 kursi, kemudian Sepaku 1 kursi, kemudian Babulu 2 kursi. 2 kursi. Dari komposisi yang sudah kita rancang di pendaftaran BCAD kemarin, insya Allah ya kita optimis untuk mendapatkan itu. Nah, jadi persoalan ini kan Pak Ustaz sendiri maju provinsi, otomatis kader Babulu yang sudah berapa periode di DPR ini kan, ada enggak yang kader-kader yang di Babuluwaru ini yang menjadi andalan juga untuk bisa meraih kursi itu, suara? Ya PKS ini kan partai kader ya, artinya ya hampir merata di setiap kecamatan di PPU ini kader-kadernya ada, dan mereka juga memiliki interaksi dengan masyarakat itu juga luas. Gitu. Hampir rata-rata, artinya yang kita masukkan ini orang-orang yang memang punya akseptabilitas ke masyarakat, punya jaringan langsung dengan masyarakat. Gitu. Tapi itu targetnya 5 kursi, berarti target untuk bisa terrealisasi nanti ya dengan kerja-kerja partai? Insya Allah, artinya kita optimis dengan target yang sudah kita tetapkan di dalam musyawarah daerah PKS waktu itu untuk mendapatkan ya 5 kursi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada strategi nggak
untuk mendapatkan itu? Tentu strategi ada, tapi kan itu kita tidak Betul. Iya. Itu ada insya Allah. Tapi sekarang mulai ya, kader-kader sudah mulai jalan ini caleg-caleg. Insya Allah sudah 6 bulan yang lalu kita sudah rekrut ya kader-kader untuk jadi BCAD-nya itu. Kita sudah rekrut ya, insya Allah juga ya sudah berjalan gitu. Untuk pemilih atau Pak? Untuk caleg perempuan sendiri sudah memenuhi syarat? Sudah. Caleg perempuan sudah memenuhi syarat semuanya. Bahkan dengan PKPU yang terbaru yang baru disampaikan kemarin itu PKS memenuhi semuanya. Misalnya. Berapa itu? Ada 3, 4, 2, 9 caleg. 9 caleg. Caleg perempuan. Dari total? Dari total 25. 25 caleg. Iya. Sudah luar biasa ya? Ya hampir 40%. Sekarang ya sudah cukup lah, enggak kurang itu. Enggak kurang lagi. Bahkan yang milenial juga ada 9 orang. Yang milenial. Caleg yang di bawah umur 35 tahun. Ada 9. Berapa orang? 9 orang. Artinya juga 30%, di atas 30%. Berarti barusan lulus S1? Ya, ada yang umurnya 33, ada umur 27, ada yang termuda 27? Termuda, iya, kalau tidak salah itu. Itu dari mana itu? Ada di Penajam, ada juga di Sepaku itu ada yang muda itu, cuma lupa saya. Iya, lebih muda yang di Sepaku. Tapi pokoknya umurnya 27. Di Babulu ada 2. Ada 3. Tiga-tiganya ada 1 yang milenial. Apa sih dasarnya milenial ini 9 orang ini didefinisikan? Iya. Jadi filosofinya gini, namanya perwakilan ya. Perwakilan itu tentu untuk menyambungkan aspirasi masyarakat dengan calon yang wakil ini. Artinya kalau wakil ini orang yang punya frekuensi sama, pasti dia akan bisa nyambung. Nah, ini filosofinya begitu. Jadi sementara di 2024 ini masyarakat milenial ini itu besar sekali. Iya. Bahkan ada yang 40 sampai 60%. 60% ya. Di Penajam ini, di PPU. Ya, di Indonesia. Di Indonesia. Nah, artinya ini kebijakan pusat juga, bukan kebijakan kabupaten. Iya. Jadi dari pusat DPP itu juga memerintahkan supaya ada tambahan BCAD dari kalangan milenial. Ya, filosofinya ya sebagai penyambung aspirasi. Beda kalau orang tua yang itu bahasanya itu kan beda. Ini sekarang ini udah beda, banyak beda perbedaan ini. Ada gap antara tua dengan yang milenialnya. Nah, makanya ini caleg-caleg yang milenial ini nanti dia akan masuk pada segmentasi milenial. Mereka akan bisa masuk ke dalam sana, berkomunikasi dengan mereka. Berarti mereka sudah disiapkan berapa tahun mereka ini? 9 orang yang disiapkan untuk bisa maju jadi caleg. Pengkaderan kan kalau di BKS kan lama. Bahkan mulai dari ya lulus SMA, bahkan SMA itu kita sudah mulai kenalkan. Apalagi yang sudah kuliah. Kuliah pun kita juga ada pengenalan partai di kalangan-kalangan mahasiswa gitu. Itu karena orang tuanya kader PKS atau memang dia murni masuk di kader PKS? Ada yang memang anak kader ada juga yang memang ya mereka ini terbina saat mereka masih kuliah gitu. Kuliah. Ya. Berarti salah satu cara PKS untuk menarik simpati dari kaum milenial ini dengan ada BCAD dari milenial 9 orang ini. Iya. Kira-kira dari sisi kemampuan mampu nggak nanti ketika misalnya mereka terpilih jadi anggota dewan? Justru itu, mereka ini kan penyambung lidahnya milenial. Secara kapasitas kita sudah ya lakukan pembinaan ya. Artinya ya untuk kapasitas sebagai anggota dewan, sebagai ya apa namanya, ya wakil rakyat saya sudah ada ini. Nanti sambil berjalan kan juga banyak ini ya, banyak pelatihan, diklat dan seterusnya. Tapi biasanya kan begini, kader-kader muda, kader-kader milenial masih punya idealis ya. Sementara dalam pemilu biasanya itu kan ada sedikit money politik kan. Apakah mereka nanti juga? Jadi begini, di PKS ini dari awal sampai sekarang masih sama ini ya. Sama. Ya
ya pendekatannya masih saya menggunakan ya pendekatan idealis itu masih digunakan sampai sekarang. Masih gunakan. Dari DPP itu bahwa menang itu harus berkah. Yang bermartabat. Tetap harus itu harus didahulukan. Artipun kalau ada tekanan luar biasa saat pemilu di saat-saat pemilu kan seakan-akan money politik itu hampir semuanya seakan-akan money politik itu wajar, lumrah begitu. Tapi di tempat kami di PKS dari dulu tetap melakukan itu, menjaga supaya kita tetap orisinil menjaga ini. Dan itu selalu disampaikan ke mereka. Selalu disampaikan dari pusat sampai pusat daerah, wilayah terus disampaikan seperti itu. Dan 9 orang ini yang milenial ini siap untuk itu. Semuanya siap, soalnya tidak ada ini. Artinya kami masukkan mereka ke dalam BCAD itu mereka juga siap, tidak melakukan money politik, tetap menjaga idealismenya. Walaupun nanti ya mereka udah tahu pasti ini bisa tergilas katakanlah dengan bahasanya itu pasti akan kalah dengan rekah populer ini. Iya. Tapi rata-rata mereka populer di kalangan masyarakat, mereka sudah cukup terkenal. Mereka sudah cukup terkenal di kalangan ini, di kalangan komunitas lah. Komunitas aktif di organisasi masyarakat. Aktif di organisasi kemasyarakatan. Saya melihatnya seperti itu. Bukan orang yang eksklusif, mereka enggak ya. Mereka aktif semuanya di masyarakat. Berarti kader-kader PKS ini mulai diparkir. Mulai bibit-bibit baru lagi nih, kader-kader muda ini mulai diorbitkan. Tetap ada, artinya yang usia 45 itu masih ada. Tapi ini kan juga milenial ini tetap ada. Jadi regenerasinya nanti tetap ada. Artinya kalau katakanlah nanti di tahun ini mereka masih dapat belum sampai pada puncak pokoknya, masih banyak waktu. Banyak waktu. Artinya tahun-tahun yang akan datang dia sudah mulai matang. Nah, itu kan latihan juga sekaligus untuk ngetes elektabilitasnya. Kan pasti bertumbuh ya, manusia itu pasti bertumbuh. Saat dia masih muda. Saya dulu tahun 99 sudah jadi caleg. Saya umur 27 kalau tidak ada. 99. Iya. Ya, umur 27 saya. Itu caleg. Di 20 saya dapat 225. Nah, 2004 saya naik 350. Nah, kan terus bertumbuh. 2009 saya dapat 650 enggak 750. Iya. 2014 saya dapat 900-an. 900. Berarti ada kenaikan. 2019 saya 1.500. Ada kenaikan. Artinya pengkaderan dalam BCAD, dalam pencalekan itu latihan untuk yang masih muda. Tapi kalau dia bisa prestasi, bisa menembus, ya luar biasa. Bisa duduk di DPR, itu luar biasa. Tapi kalau dia dilatih dari awal, 2 periode, waktunya masih panjang. Sambil menguji elektabilitas dia. Dan termasuk mental juga ya? Mental bertarung. Betul. Mental, ya bertarung yang fair. Iya. Dari 9 orang ini ada potensi nggak? Ada berapa orang yang potensi bisa? Oh, ada bang potensi. Ya, buat contoh pokoknya Rizal Ramadan, iya, betul. Babulu, anaknya aktif di banyak organisasi dan membuat terobosan dengan milenial. Ini ada juga yang di Waru, Sabran. Sabran ini baru 30 tahun juga. Ini juga aktif di masyarakat. Kegiatan-kegiatan. Kemudian di Sepaku ada Panji yang masih aktif semua. Penajam ada ini siapa? Ningsih aktif juga. Artinya ya kita inilah ya support mereka untuk bisa ya masuk dalam ya gelanggang politik, kontestasi politik lah. Ya. Ini sangat optimis lah. Nah, untuk duduk yang sekarang duduk DPR berarti hanya Pak Ustaz yang maju provinsi. Oh iya, insya Allah nanti saya maju di provinsi di dapil Kaltim 3. PU Pasir. Nanti ya kita akan coba ya ini support lah, mulai dari Sepaku sampai Babulu, bahkan yang sampai ke mana? Ke Pasir. Kita jadi yang mensupport mereka untuk bisa ya tumbuh ini ya.
Berarti Pak Sariman sama Pak Thohiron tetap bertahan di Pak Sariman masih bertahan Spaku, di Spaku, Pak Thohiron masih di Penajam. Penajam. Berarti kalau sudah mencapai 5 kursi nanti di DPR bisa mengusung sendiri ya? Kalau dari Musda memang modelnya begitu. Mudah-mudahan ya mohon dukungan masyarakat bahwa nanti obsesi PKS ini bisa masuk di gelanggang pilkada. Gelanggang pilkada di 2024. Iya. Berarti kalau 5 kursi kader akan maju. 5 kursi insya Allah akan maju. Tapi kalau 3 kursi, kita kursi ya ngusung-ngusung pun tidak masalah. Iya, kita kan realistis ini ya. Karena ya kita juga tahu orang mendapatkan 2 kursi, 3 kursi itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi kita juga ya realistis untuk menghitung. Iya. Ya, kita pengen maksakan, pengen maju sehingga ya udah jelas tidak menang untuk apa. Maju pilkada kalau untuk meramaikan ya habisin tenaga waktu dan. Nah, 25 caleg ini ada enggak angka khusus secara materi ya? Harus siapkan sekian nih. Di PKS tidak ada sama sekali masuk ke pencalekan. Bahkan kita biayai untuk urusan tes macam-macam yang kemarin. Oh, dibiayai sama PKS biayai semuanya. Oh, biaya PKS. Iya. Jadi DPD yang bayar ini. Iya, kita bayar. Wah, enak ya? Ya, jasmani macam-macam semuanya. SKCK segala macam itu semuanya. Kan kita bantu supaya mereka tidak perlu biayai nanti berikutnya untuk biaya yang lain lah. Kan pasti kan biaya juga, mereka biayai sendiri nanti. Untuk baliho segala macam. Ya nanti DPD tetap bantu bahwa katakanlah kita buatkan algakanya. Nanti dia pasang sendiri. Berarti PKS subsidi untuk algakan nanti PKS yang bikinkan. Ya insya Allah ada, nanti kita berikan supaya mereka lebih ini lagi, lebih bisa langsung ke masyarakat, tidak disibukkan dengan katakanlah ya ngurusin percetakan macam-macam pokoknya. Tapi kalau untuk ngurus-ngurus dia mau improvisasi ya, mau nyetak macam-macam ya silahkan sendiri. Tapi PKS tetap nanti ada yang kita buatkan, tapi nanti kalau dari caleg-calegnya pengen improvisasi, membuat macam-macam, pokoknya membuat apalagi souvenir ya silahkan buat sendiri. Tapi algaka kan dari PKS sendiri ada prototip sendiri kan, mungkin semua caleg nanti dipasang. Ya nanti akan kita atur ini ya, apakah nanti ada yang bersama, ada yang ya bertiga, pokoknya kita atur lah ininya. Intinya ada sebagian yang kita buatkan, yang lainnya nanti sisanya bisa dari caleg masing-masing. Mau buat kartu nama ya buat sendiri, mau bikin leaflet ya silakan buat sendiri, kan kita tidak bisa mikirin satu-satu ini banyak betul. Nggak pernah nanya-nanya kader itu caleg-caleg duitmu berapa sih untuk maju caleg? Kita tidak pernah bicarakan uang di depan. Jadi kalau mereka mau maju, mau bikin pendapat suara banyak, ya silahkan menggunakan ya sumber dana yang dimilikinya. Sebenarnya kan tidak harus pakai uang. Mereka sudah punya jaringan yang banyak, tinggal mereka mengumpulkan lagi, meyakinkan rencananya maunya seperti apa. Kan ikatan-ikatan keluarga, ikatan teman, ikatan-ikatan itu kan banyak, tidak harus pakai uang. Apalagi survei terakhir ini saya senang sekali, Indonesia itu sudah 56% yang memilih tanpa harus pakai uang. Iya. Berarti 2024 PKS sepakat untuk menolak politik uang. Ya. Jadi itu dulu seperti itu ini ya. Artinya kita juga tidak mau menggunakan politik uang itu. Sehingga dalam prosesnya ini ya kita tetap sama seperti itu. Kita menggunakan kekuatan jaringan yang kita miliki. Terima kasih banyak, Stas. Demikian wawancara hari ini, ketemu dengan Ketua DPD PKS Penajam Pasir Utara, Pak Ustaz BKID. Banyak hal yang disampaikan beliaunya. Mudah-mudahan target 5 kursi untuk DPRD Penajam Pasir Utara 2024 bisa tercapai. Pada intinya PKS berkomitmen untuk menolak politik uang.